Legenda Gunung Ledang, kisah sang putri yang menolak sultan. Di negeri Johor, terdapat sebuah gunung yang menyimpan sebuah legenda yang telah diceritakan turun-temurun, yaitu legenda Gunung Ledang. Gunung ini bukan sekadar destinasi wisata atau tempat pendakian yang indah, tetapi juga memiliki kisah mistis yang penuh dengan pelajaran moral dan kebijaksanaan. Dalam legenda ini, diceritakan bahwa di puncak gunung tersebut tinggal seorang putri cantik nan sakti, yang dikenal sebagai Putri Gunung Ledang. Kisahnya menjadi salah satu legenda Melayu paling terkenal di Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Asal-usul Gunung Ledang terletak di perbatasan Johor dan Melaka, menjulang dengan ketinggian sekitar 1276 meter di atas permukaan laut. Nama, Ledang, sendiri dipercaya berasal dari kata Melayu lama yang berarti, jauh, atau, agung. Hal ini mungkin merujuk pada kemegahan dan aura mistis gunung tersebut yang selalu diselimuti kabut tebal. Menurut legenda, Putri Gunung Ledang adalah seorang putri jelita yang memiliki kecantikan luar biasa dan kesaktian yang tidak tertandingi. Ia dipercaya tinggal di puncak gunung, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia, karena lebih memilih kesunyian dan ketenangan. Lamaran Sultan Melaka. Pada masa Kesultanan Melaka, Sultan Mansur Shah mendengar kabar tentang kecantikan Putri Gunung Ledang. Terpesona oleh cerita rakyat tentang sang putri, Sultan berkeinginan menjadikannya sebagai permaisurinya. Untuk itu, Sultan mengutus para panglima terbaiknya, termasuk Laksamana Hang Tuah, untuk naik ke Gunung Ledang dan menyampaikan lamarannya. Perjalanan menuju Gunung Ledang bukanlah hal yang mudah. Hang Tuah dan rombongan harus melewati hutan belantara yang lebat, menyeberangi sungai deras, dan menghadapi berbagai rintangan mistis. Namun, berkat keberanian dan kesaktian asal-usul Gunung Ledang terletak di perbatasan Johor dan Melaka, menjulang dengan ketinggian sekitar 1276 meter di atas permukaan laut. Nama, Ledang, sendiri dipercaya berasal dari kata Melayu lama yang berarti, jauh, atau, agung. Hal ini mungkin merujuk pada kemegahan dan aura mistis gunung tersebut yang selalu diselimuti kabut tebal. Menurut legenda, Putri Gunung Ledang adalah seorang putri jelita yang memiliki kecantikan luar biasa dan kesaktian yang tidak tertandingi. Ia dipercaya tinggal di puncak gunung, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan manusia, karena lebih memilih kesunyian dan ketenangan. Syarat mustahil, Putri Gunung Ledang, meskipun menghormati Sultan Melaka, sebenarnya tidak berniat menikah dengannya. Namun, ia tidak ingin menolak secara langsung karena takut menyinggung kehormatan sang sultan. Oleh karena itu, ia mengajukan 7 syarat mustahil yang harus dipenuhi jika sultan ingin memperistrinya: sebuah jambatan emas yang menghubungkan Istana Melaka ke puncak Gunung Ledang, sebatang jambatan perak dari Gunung Ledang ke Istana Melaka, 7 tempayan air mata anak dara, perawan, 7 tempayan air pinang muda, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman. Semangkuk darah raja yang masih hidup, yaitu darah putra sultan sendiri. Syarat-syarat ini jelas tidak masuk akal dan hampir tidak mungkin dipenuhi. Namun, Sultan tetap berusaha memenuhi permintaan sang putri karena keinginannya yang besar untuk menikahinya. Reaksi Sultan Melaka, ketika Sultan mengetahui bahwa salah satu syaratnya adalah darah putranya sendiri, ia terkejut dan mulai merenung. Di satu sisi, ia sangat menginginkan Putri Gunung Ledang sebagai istrinya, tetapi di sisi lain, ia tidak mungkin mengorbankan darah dagingnya sendiri demi cinta dan ambisi pribadinya. Akhirnya, Sultan menyadari bahwa permintaan sang putri adalah cara halus untuk menolak lamarannya. Dengan perasaan kecewa dan marah, Sultan pun membatalkan niatnya dan kembali ke istana. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mencoba melamar Putri Gunung Ledang, dan ia tetap tinggal di puncak gunung, menjaga kesendiriannya. Pelajaran dari legenda Gunung Ledang. Legenda Gunung Ledang mengandung berbagai nilai moral yang dapat dijadikan pelajaran bagi kehidupan, kesaktian dan kebijaksanaan. Putri Gunung Ledang tidak menolak secara kasar, tetapi menggunakan kecerdasan untuk menghindari konflik dengan Sultan Melaka. Ambisi yang berlebihan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua keinginan dapat diwujudkan, terutama jika sudah melampaui batas kewajaran. Cinta yang tidak bisa dipaksakan. Putri Gunung Ledang menunjukkan bahwa pernikahan harus berdasarkan kemauan dan cinta sejati, bukan karena nafsu atau ambisi politik. Kearifan dalam mengambil keputusan. Sultan akhirnya menyadari bahwa nyawa anaknya lebih berharga daripada memenuhi ambisinya sendiri. Mitos dan kepercayaan masyarakat. Hingga kini, banyak masyarakat yang masih mempercayai bahwa roh Putri Gunung Ledang masih bersemayam di gunung tersebut.
Beberapa pendaki mengaku pernah melihat sosok wanita berbusana putih atau mendengar suara lembut yang berbisik di tengah malam. Gunung Ledang juga dipercaya sebagai tempat yang memiliki energi spiritual kuat. Banyak orang yang datang untuk berziarah, berdoa, atau sekadar menikmati keindahan alamnya yang masih asri. Gunung Ledang sebagai destinasi wisata. Kini, Gunung Ledang menjadi salah satu destinasi wisata populer di Malaysia. Gunung ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan, air terjun yang indah, dan jalur pendakian yang menantang. Para pendaki seringkali tertarik untuk mencapai puncaknya dan merasakan sendiri aura mistis yang menyelimuti gunung tersebut. Bagi yang tidak ingin mendaki, Taman Nasional Gunung Ledang juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi seperti berkemah, berenang di air terjun, serta menikmati flora dan fauna yang beragam. Kesimpulan, legenda Gunung Ledang bukan sekadar kisah rakyat biasa, tetapi juga sebuah cerita penuh makna tentang kebijaksanaan, cinta, dan harga diri. Kisah Puteri Gunung Ledang mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan ambisi tidak selalu dapat menggapai segala sesuatu, terutama jika sesuatu itu memiliki kehendak sendiri. Hingga kini, legenda ini terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari warisan budaya Melayu yang tak ternilai harganya. Bagi siapa saja yang berkunjung ke Gunung Ledang, kisah ini akan selalu terbayang dalam benak mereka, mengingatkan bahwa di balik keindahan alam, terdapat kisah klasik yang tak lekang oleh waktu. Legenda seram hutan lipur Gunung Senyum, Pahang. Di pedalaman negeri Pahang, tersembunyi sebuah tempat yang sering dikunjungi oleh para pencinta alam, hutan lipur Gunung Senyum. Namanya yang unik, senyum, dikatakan berasal dari bentuk gunungnya yang seolah-olah tersenyum jika dilihat dari kejauhan. Namun, di sebalik keindahan dan ketenangan kawasan ini, tersimpan sebuah legenda lama yang masih menghantui penduduk tempatan hingga ke hari ini. Misteri Gua Berpuaka. Bertahun-tahun dahulu, sebuah kampung kecil terletak berhampiran Gunung Senyum. Penduduknya hidup aman dan damai, bergantung pada hasil hutan serta pertanian. Namun, mereka sangat berhati-hati dengan satu perkara. Mereka dilarang keras memasuki gua-gua yang terletak di pergunungan itu, terutamanya pada waktu malam. Orang tua-tua di kampung sering berpesan bahwa tempat itu bukan milik manusia sahaja, tetapi juga dihuni oleh makhluk gaib yang tidak boleh diganggu. Seorang lelaki tua yang dikenali sebagai Tok Janggut, seorang dukun yang bijaksana, merupakan penjaga adat kampung. Dia sering mengingatkan penduduk tentang kisah-kisah aneh yang pernah berlaku di dalam gua, tetapi kebanyakan anak muda menganggapnya hanya sebagai cerita lama untuk menakut-nakutkan mereka. Sehinggalah satu hari, seorang saudagar kaya bernama Tuan Rahmat tiba di kampung tersebut. Dia datang dari kota dengan membawa pengikutnya, mencari harta karun yang dipercayai tersembunyi di dalam salah satu gua Gunung Senyum. Dia tidak peduli dengan amaran Tok Janggut dan penduduk kampung, malah mentertawakan kepercayaan mereka yang dianggapnya sebagai karut. Malam terakhir Tuan Rahmat, pada malam bulan purnama, Tuan Rahmat bersama 5 orang pengikutnya menuju ke gua terbesar di Gunung Senyum. Mereka membawa lampu minyak, cangkul, dan peralatan lain untuk menggali. Udara malam itu terasa luar biasa sejuk, dan hutan di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Bunyi cengkerik yang biasanya riuh hilang serta-merta, seolah-olah memberi petanda buruk. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di mulut gua. Dari luar, gua itu kelihatan seperti mulut raksasa yang ternganga, menanti sesiapa yang berani memasukinya. Tanpa rasa takut, Tuan Rahmat dan kumpulannya melangkah masuk di dalam gua. Keadaan menjadi semakin pelik. Dinding-dinding gua seakan bergerak perlahan-lahan di pinggir penglihatan mereka. Cahaya lampu minyak yang mereka bawa berkedip-kedip, seolah-olah hampir pada mualau pun tiada angin bertiup. Salah seorang pengikut, Rasid, mula berasa gelisah. "Tuan, saya rasa kita patut keluar dari sini. Tempat ini, ada sesuatu yang tidak kena," bisik Rasid. Tuan Rahmat hanya ketawa kecil. "Ah, kau ini penakut. Sudah, jangan buang masa. Kita teruskan," balasnya sambil melangkah lebih jauh ke dalam gua. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin pelik suasana sekeliling mereka. Mereka mula mendengar suara halus berbisik-bisik, tetapi tiada siapa di antara mereka yang bercakap. Tiba-tiba, salah seorang pengikut, Karim, menjerit dengan suara yang mencengkam jiwa. "Ada sesuatu pegang kaki aku." Dia coba berlari keluar, tetapi kakinya seolah-olah melekat ke tanah. Mata Karim membulat ketakutan sebelum dia tiba-tiba terhumban ke belakang dan hilang dalam kegelapan gua. Yang tinggal hanyalah gaung hitam yang menelan tubuhnya, disertai gema jeritannya yang semakin sayup. Mereka yang lain membatu di tempat mereka berdiri. Ketakutan mula mencengkam hati mereka. Tuan Rahmat coba menenangkan diri, tetapi sebelum sempat dia berkata sesuatu, mereka mendengar suara yang menggetarkan jiwa. "Kalian telah mengganggu tempatku. Kini,
nyawa kalian menjadi gantinya." Suara itu bergema dari segenap sudut gua, seolah-olah datang dari makhluk yang tidak terlihat. Lampu minyak yang mereka bawa tiba-tiba terpadam sendiri, meninggalkan mereka dalam kegelapan mutlak. Kemudian, satu persatu mereka mulai menghilang, ditarik ke dalam bayangan yang tidak berpenghujung. Tuan Rahmat, yang masih tersisa, jatuh terduduk di atas lantai gua. Nafasnya tersekat-sekat apabila dia merasakan sesuatu yang sejuk merayap di belakangnya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menoleh perlahan-lahan dan jeritan terakhirnya bergema di dalam gua sebelum segalanya menjadi sunyi semula. Selepas kejadian, keesokan paginya, penduduk kampung menemui peralatan yang ditinggalkan di luar gua, tetapi tubuh Tuan Rahmat dan pengikutnya langsung tidak dijumpai. Hanya kesan tapak kaki yang berputar-putar tanpa arah, seolah-olah mereka telah hilang begitu sahaja. Sejak malam itu, Gunung Senyum menjadi tempat yang lebih menyeramkan. Penduduk kampung sering terdengar suara orang menangis dari dalam gua, dan ada yang melihat bayangan hitam berkeliaran di kawasan hutan pada waktu malam. Ada juga yang mendakwa melihat seorang lelaki berpakaian seperti saudagar zaman dahulu berjalan tanpa arah, dengan mata kosong dan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah masih mencari jalan keluar dari gua yang telah menjadi perangkap abadinya. Penduduk kampung percaya bahwa roh Tuan Rahmat dan pengikutnya masih terperangkap di dalam sana, menjadi mangsa sumpahan penunggu Gunung Senyum. Hingga ke hari ini, sesiapa yang berani mendekati gua tersebut selepas senja sering melaporkan kejadian aneh, bunyi bisikan, bayangan hitam, atau perasaan diperhatikan oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi, jika Anda bercadang untuk melawat hutan lipur Gunung Senyum, berhati-hatilah. Jangan sesekali memasuki gua selepas gelap, karena mungkin Anda juga akan menjadi sebahagian daripada legenda seram ini. Beranikah Anda menguji keberanian di Gunung Senyum? Legenda hantu penanggalan. Di sebuah desa terpencil di Nusantara, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Ia dikenal sebagai tabib yang pandai meramu obat-obatan tradisional. Banyak orang dari desa-desa sekitarnya datang kepadanya untuk mencari kesembuhan. Namun, di balik wajahnya yang lembut dan ramah, Ratna menyimpan rahasia kelam yang tidak diketahui oleh siapapun. Ratna sebenarnya telah mempelajari ilmu hitam demi memperoleh kecantikan abadi. Ia berguru kepada seorang dukun sakti yang mengajarinya ilmu gaib untuk menjaga kecantikannya dan mendapatkan kekuatan supranatural. Namun, ilmu tersebut memiliki syarat mengerikan. Setiap malam bulan purnama, Ratna harus meminum darah manusia agar tetap muda dan cantik. Setelah menguasai ilmu hitam itu, Ratna berubah menjadi makhluk mengerikan yang disebut penanggalan. Pada malam hari, kepalanya bisa terlepas dari tubuhnya dengan organ dalam yang masih menggantung. Ia akan terbang mencari mangsa, terutama wanita hamil dan bayi yang baru lahir. Ketika menemukannya, ia akan menghisap darah mereka hingga tewas. Masyarakat desa mulai curiga ketika banyak wanita hamil yang meninggal secara misterius. Mereka sering melihat cahaya aneh beterbangan di langit pada malam hari, dan mendengar suara aneh yang menyeramkan. Seorang tetua desa yang bijak akhirnya mencurigai bahwa ini adalah ulah penanggalan. Ia mengumpulkan para pemuda desa untuk berjaga dan mencari cara mengalahkannya. Suatu malam, seorang pemuda pemberani bernama Jaka memutuskan untuk mengintai Ratna. Dengan sembunyi-sembunyi, ia melihat Ratna melakukan ritualnya. Saat malam semakin larut, ia menyaksikan kepala Ratna terlepas dari tubuhnya dan terbang mencari mangsa. Jaka segera memberitahu tetua desa, dan mereka menyusun rencana untuk menghentikannya. Saat Ratna pergi, mereka masuk ke rumahnya dan menemukan tubuhnya yang kosong. Mengikuti ajaran nenek moyang, mereka menaburkan pecahan kaca dan duri di sekitar tubuh Ratna, karena penanggalan tidak bisa kembali menyatu dengan tubuhnya jika ada benda tajam di sekitarnya. Ketika fajar mulai menyingsing, Ratna kembali untuk menyatukan dirinya dengan tubuhnya. Namun, saat ia mencoba mendekat, duri-duri itu melukai organ tubuhnya yang menggantung, menyebabkan ia kesakitan hebat. Matahari mulai terbit, dan Ratna yang masih dalam wujud penanggalan tidak bisa melarikan diri. Ia akhirnya terbakar oleh sinar matahari dan menghilang menjadi abu. Desa pun kembali damai, dan tidak ada lagi kejadian aneh yang menghantui mereka. Para penduduk bersyukur atas keberanian Jaka dan kebijaksanaan tetua desa. Namun, legenda hantu penanggalan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang percaya bahwa ilmu hitam itu masih ada, dan siapapun yang tergoda untuk mengejar kecantikan abadi bisa saja mengalami nasib yang sama seperti Ratna.